Nah, black skin itu bisa kambuh nggak sih? Dan bisa sembuh nggak sih? 3. Dengan terapi microneedle. Artinya microneedle itu jadi kayak ada jarum gitu. Kayak kalau kayak kita kosmetik sih kayak di roller gitu. Jarumnya itu kayak ditusuk-tusuk ke bagian kulitnya dia. Supaya untuk selanjutnya mungkin banyak yang tanya, kalau black skin itu kalau dimandikan seperti apa nih? Nah, dimandikannya kalau halo Dok Lovers, kembali lagi dengan keluarga kami yang asik, seru, dan lucu. Apalagi kalau bukan Cipas Family. Hey, sama Glenn lagi. Ada Inces juga. Nah, bahas apa ya kali ini? Di video sebelumnya udah bahas kan, Mami udah bahas seputar penyakit kulit dan black skin. Nah, di video kali ini kita mau bahas seputar black skin. Nah, black skin itu bisa kambuh nggak sih? Dan bisa sembuh nggak sih? Nah, sebelum penjelasan lebih lanjut, nyalakan loncengnya ya, supaya tahu update kita selanjutnya. Black skin itu atau alopecia itu sebenarnya bisa sembuh. Nah, terbukti kan dari video yang sebelumnya. Nah, ada video itu Glenn itu sembuh, benar-benar sembuh ya. Setelah beberapa saat, setelah beberapa bulan, Glenn berarti sembuhnya berapa lama, Glenn? Hampir 6 bulan. Glenn sembuh. Nah, jadi dengan perawatan yang telaten dan dengan istilahnya perawatan ekstra dan komitmennya dari Mami, ternyata bisa sembuh. Inces, nggak boleh. Jangan marah. Taruh sini. Dah, princessnya next deh. Dah, simpan situ. Nggak boleh kesel. Nah, black skin itu ternyata bisa sembuh. Nah, bisa sembuhnya itu dengan perawatan. Nah, kalau di Cipas Family ada perawatan luar dan perawatan dari dalam. Nah, dari luarnya itu kita semprotkan ada 2 macam ini, Tamikonya ini. Dari yang hair loss sama stabilizer. Nah, kuncinya untuk cuman beli ini doang, 2. Tapi tidak ada istilah, ada tips khusus supaya bisa sembuh. Nah, jadi pertama-tama, nah hair lossnya ini kita semprotkan ke seluruh, kocok. Nah, semprotkan ke seluruh tubuh. Nah, yang ada ininya, yang terkena black skinnya itu harus lebih ekstra. Nah, semprotnya jadi nggak asal shoot itu, nggak. Nah, setelah itu kita massage. Kuncinya, tipsnya itu di massage, artinya supaya yang nggak tumbuhnya bisa terangsang seperti itu. Kayak Glenn, keenakan. Masasnya berapa lama? Ya, biar bonding cukup 5 menit sih. Ya, digosok-gosok, menyeluruh. Jadi terapinya itu dimasas. Selanjutnya setelah kering, nah tambahin stabilizer, sama dikocok juga. Nah, ini juga sama. Tuh. Seperti itu. Nah, sama ini juga selanjutnya. Dimasas lagi. Dilakukannya berapa kali? Sehari 1 kali sih. Kalau misalnya lagi kumat yang seperti ini, bisa sehari 2 kali. Seperti itu. Nah, Glenn kesenangan dimasas. Jadi 2 ini.
Nah, untuk perawatan dari dalamnya ada Mami Cipas pakai Megadem ini sama clean skin yang dari herb seperti itu. Ini karena tadinya kan pernah pakai Beautyfur karena udah habis dan kelihatannya susah cari, jadi ganti seperti ini, pakainya yang ini. Nah, karena black skin itu bisa kambuh, ya buktinya itu memang ada ya. Jadi buat paus lover jangan sebenarnya jangan dikira misalnya, oh udah terkena black skin akhirnya sembuh nggak kambuh lagi. Enggak, ternyata di Cipas ada nih gland kambuh, sembuh enggak? Nah ini Mami lagi coba berusaha supaya dia sembuh. Nah nanti tunggu update-nya ya, nonton di IG-nya Cipas Family. Kita update terus untuk yang gland. Nah sebenarnya Mami Cipas mau sharing nih, karena gland itu udah pernah ke beberapa vet sih. Ditanyain ada beberapa opsi yang memang diambil buat si black skin itu sendiri. Nah, black skin itu sendiri kan karena dia alopecia X dan itu ternyata kan bermasalahnya sama kulit yang menghitam dan dia itu susah tumbuh nih. Nah, susah tumbuh itu kata kemungkinan sih kalau kata vetnya karena hormon yang imbalance. Nah, langkah-langkah apa aja yang memang harus dilakukan supaya memang kalau memang ada doginya yang kena black skin? Satu, opsi pertama itu di steril dengan tujuan supaya hormonnya itu bisa stabil. Nah, gland ini udah steril loh. Tuh, udah steril, secara nggak itu udah steril tuh, udah steril tuh. Ya, glandnya udah steril. Opsi pertama sudah diambil seperti itu. Tapi tetap bisa kumat. Jadi tujuan steril itu supaya menstabilkan hormon. Nah, ada lagi cara yang kedua katanya dengan terapi pakai melatonin. Nah, seperti itu, tapi keberhasilannya itu sekitar 20-30%. Jadi ya langkah pertama mah harus itu di steril mah. Nah, langkah keduanya itu dengan terapi melatonin seperti itu. Glenn belum pernah coba, tapi menurut vet itu bisa dicoba. Nah, ada lagi nih, dan memang mungkin katanya sudah beberapa doginya yang berhasil. Nah, 3, dengan terapi microneedle. Artinya microneedle itu jadi kayak ada jarum gitu, kayak kalau kayak kita kosmetik sih kayak di roller gitu, jarumnya itu kayak ditusuk-tusuk ke bagian kulitnya dia supaya sengaja dilukai. Jadi folikel yang tertidurnya itu rambutnya bisa tumbuh dirangsang. Nah, keberhasilannya itu sekitar 75-80%. Nah, tapi Mami Cipas nggak melakukan itu karena kalau ditusuk-tusuk artinya kan berarti dilukai. Nah, si Glenn ini nggak demen sakit. Jadi dia itu sensitif terhadap sakit. Jadi Mami nggak melakukan itu karena kalau black skin itu kan dari segi estetika saja tampilan luar, tapi untuk organ dalamnya sendiri dia itu bukan penyakit seperti itu. Jadi Mami nggak melakukan. Yang Mami lakukan cuman perawatan aja, perawatan baik dari semprot dari luar dan obat yang diminum. Nah, selain yang ini juga ada karena mungkin sensitif, jadi makanannya itu diatur yang skincare, artinya cukup rendah lemak seperti itu. Jadi untuk Glenn, Mami Cipas pakai Royal Canin yang skincare seperti itu. Oh ya, untuk selanjutnya mungkin banyak yang tanya, kalau black skin itu kalau dimandikan seperti apa nih? Nah, dimandikannya kalau di Cipas pakai shampoo yang memang sudah didilut,
nggak perlu terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak nanti minyak-minyak di dalamnya udah susah tumbuh, terangkat seperti itu. Nah, Mami Cipas pakai yang ini tuh untuk samponya. Jadi dilutnya, tipsnya lagi nih, dilutnya misalnya biasanya 1:4 atau 1:5 yang sesuai aturan, ini enggak, Mami Cipas bikin 1:8. Jadi cuman membersihkan doang, karena dianya itu kan tetap di AC dan rumahan dan gak main kotor-kotoran, jadi cukup dilutnya ganti, jadi enggak 1:5, 1:8 seperti itu. Mungkin itu sedikit tips sih. Dan dimandiinnya jangan seminggu sekali, karena nanti lapisannya balik lagi, lapisannya terangkat lagi. Nah, cukup 2 minggu 1 kali, ataupun misalnya 3 minggu nggak masalah seperti itu. Nah, opsi-opsi yang tadi ada lagi nih, terakhir opsinya. Yang terakhir itu biarkan saja. Seperti itu, tapi tetap dirawat. Nah, rawatnya kalau yang mau nyoba bisa ikutin step-stepnya yang dari Cipas Family lakukan ya. Glenn, udah ya sharingnya. Nah, semoga tips-tips yang dari Mami Cipas kasih sama Glenn berguna buat paus lover. Nah, Glenn sama Mami mau pamit dulu ya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya terus supaya update dari kita bisa ditonton. Pamit ya Glenn. Bye-bye.